pagi hari ini? Apakah sudah sarapan semuanya? Kalau Bapak sudah ya, biar tidak ada yang pingsan nanti. Masa Bapak ajarkan 6 bulan kalian semua. Baik, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk dipimpin. Tangan jali. Doa mulai. Silakan duduk. Baik. Setelah berdoa, Bapak akan melakukan absensi dulu ya. Ada yang hadir hari ini? Berapa orang? Siapa saja? Depa dan Dapa, kenapa? Kalau gitu mari kita doakan biar Depa dan Dapa cepat sembuh ya. Bisa bersama dengan kita kembali lagi di kelas ini. Mengisi kerinduan yang mungkin bisa terjadi. Dan untuk Viola kalau nggak salah sedang lomba. Kita doakan juga biar bisa mengharumkan nama sekolah kita nanti di sana. Baik. Setelah itu Bapak mengingatkan kembali sebelum pembelajaran dilaksanakan agar kita bisa sama-sama saling menghormati, saling berkomitmen. Bapak ingatkan di sini tentang kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Saya rasa tidak ada yang terlambat ya. Yang kedua, belajar dengan tenang. Yang saya inginkan otak dan tangannya yang bekerja, mulutnya jangan ikut bekerja. Tidak ribut saat guru menjelaskan, bukan mengajar dia, menjelaskan. Ini yang sering terjadi. Ketika saya menjelaskan di depan, kalian malah membuat acara sendiri di belakang. Mohon itu untuk dikurangi. Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengangkat tangan sebelum melaksanakan kegiatan. Kenapa saya bilang melaksanakan kegiatan? Karena sini banyak. Sebelum bertanya, sebelum menjawab, cukup tangan yang diangkat, tapi mulutnya diam. Dan itu kesepakatan kelas. Tolong diingat bersama. Sebelum kita sekarang kita bernyanyi bersama dulu untuk menunjukkan rasa nasionalisme. Silakan berdiri semua. Bagian-bagiannya ada 3. Yang pertama disebut sang yajna, seorang yang melaksanakan. Yang kedua ada Santapini. Terus yang
Yang ketiga, pemimpin dari. Nah, itu pengertiannya. Sedangkan ini akan ada hubungannya pelajaran hari ini, yaitu sekarang kita akan membahas perannya masing-masing dalam penerapan niatnya di masyarakat. Sehingga saat ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian menjalani niatnya, tadi sudah bisa, dan perannya masing-masing. Setiap bagian-bagian ini memiliki peran yang sangat krusial dalam penerapan niatnya. Tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Jika satu saja tidak menerapkan perannya dengan baik, maka pelaksanaan niatnya tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Tidak ada orang yang mau melaksanakan niatnya, tapi ada orang yang bisa membuat Banten. Apakah Banten bisa laku di masyarakat? Sesuai dengan fungsinya? Bisa saja orang membeli, tapi tidak digunakan untuk pelaksanaan ngayah di pura. Siapa yang pernah kalau angkat tangan dulu? Ternyata cukup sedikit. Tanggung jawab penuh dan mendanai niatnya. Nah ini, mendanai niatnya, itu perannya. Ijen alepis. Kalau Pak tanya dari mana dapat uang untuk membuat niatnya di pura? Bekerjalah. Apakah orang bekerja dengan gampangnya menyerahkan hasilnya begitu saja ke pura? Sedekah. Itu ada dua ya, satu dana unia, yang kedua di desa pasti ada yang namanya sistem peturunan. Ya, setiap kakak pasti akan membayar ke pura. Inilah yang menjadi dana yang diolah oleh sang yarja mana. Kalau benar ngolahnya, desanya pasti akan makmur. Kalau salah ngolahnya, jangan dibawa ke sana dulu. Ini memang Sri Krishna. Dah, pasti sulit untuk mencari dana nanti. Terus, yang kedua, peran sang tapini. Sang tapini adalah ahli atau orang waktu berjalan ya, jangan bercanda. Tadi lupa saya kasih print test kalian. Harusnya print test dulu. Kalau biar sikat pada 26. Kamu 25 siapa pakai baju PGRI? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Jawaban dari kami yaitu tidak, karena jika menggunakan sifat sombong itu akan membuat niatnya tidak dipenuhi secara sempurna. Jika ingin niatnya terjadi secara sempurna, tidak perlu mempersembahkan sesuatu yang mahal. Hanya perlu menjalankannya dengan sepenuh hati. Itu saja dari kelompok 1. Terima kasih. Mereka kelompok 2, kita kelompok 3.
Saya bahas sedikit. Ini pendapatnya sangat-sangat bagus bagi saya. Tolong berikan tepuk tangan dulu semuanya. Dua poin yang dia dapatnya. Jika ingin melaksanakan kiatnya yang sempurna, tidak perlu melaksanakan dengan sesuatu yang mahal. Cukup mempersembahkan yang sederhana. Karena kiatnya itu kuncinya adalah kesederhanaan. Di sana ya. Nomor 2, silakan. Ini saya cukup khawatir ini. Biasanya Kaila yang maju itu malah dikirimkan saya. Ya, silakan. Tarik nafas dulu biar tenang. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin Membacakan pendapat kami. Belum karena Manggalan 3 klasifikasi yaknya. Dari tadi Bapak lihat membuat acara sendiri saja dengan kepesertaan. Apa saja? 3 kualitas siapnya. Yang pertama satwikayatnya, yang kedua raja sikayatnya, yang terakhir adalah tamasikayatnya. Satwikayatnya itu adalah yatnya yang benar-benar berkualitas. Kalau saya tanyakan kembali, apa yang kita pelajari hari ini? Apakah sulit? Yang terakhir sudah pasti tidak menyenangkan karena diberikan banyak tugas. Baik. Ini adalah akhir dari pembelajaran tentang Manggalan Yuliannya. Sedangkan minggu depan kita akan belajar tentang sejarah agama Hindu, khususnya tentang kerajaan Majapahit. banyak banget sejarahnya. Kerajaan terbesar Hindu di Nusantara. Pak, yang Bapak suruh nyatet banyak tuh. Oh, Ya. Itu adalah persiapan untuk kalian ya. Yang nyatet banyak. Baik. Untuk hari ini saya akhiri. Mari kita berdoa dulu sebelum pulang. Pulang ke bangkunya masing-masing ya. Ya. Silakan. Berdoa dulu baru Rama Sakti.